Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat pagi teman-teman. Udah hari Senin lagi nih. Apa kabar semuanya di minggu lalu? Ih, seneng banget. Insya Allah baik-baik aja ya. Insya Allah bahagia aja ya. Sampai belipet ngomongnya ya, saking terlalu excitednya saya. Mudah-mudahan ya saya doain insya Allah mulai minggu ini dan seterusnya teman-teman selalu dilimpahi oleh keberkahan, amin. Rezeki yang banyak berkah dan halal, amin. Kesehatan yang paripurna, amin. Kebahagiaan dan semua urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, senang sekali kita ketemu lagi hari ini. Dan kali ini kita mau ngomongin apa sih, ya kan? Masih inget nggak kita punya nomor hotline sekarang di WA, di Nurina Tok Tok Hotline, ya. Dan kemarin itu saya baca ada yang curhat tentang seperti biasa namanya tidak akan saya spill di sini. Kisah lengkapnya juga tidak akan saya spill di sini. Saya cuma ambil garis besarnya aja ya, dan saya juga udah minta izin pada beliau apakah kisah besarnya ini boleh boleh ditayangkan atau tidak, boleh, tapi tidak tidak menceritakan bagaimana kasusnya ya. Nih, dia ini curhat tentang apa coba? Dia bilang gini, Kak, aku naksir pacar orang. Ayo, kamu pernah nggak kayak begitu? Atau kamu pernah nggak pasangan kamu ditaksir sama orang lain? Gimana rasanya? Gimana kalau kamu naksir pacar orang? Mungkin di sini ada gimana gitu ya, gitu excited dikit gitu ya. Tapi kalau sebaliknya bagaimana? Mudah-mudahan jangan terjadi di kamu ya. Nah, saya mau ini ya, mau meng-highlight beberapa hal ya. Ada yang bilang gini, tapi Kak, kalau aku suka sama seseorang kan aku tidak bisa memilih. Aku tidak bisa menentukan hatiku sendiri aku mau suka sama dia atau tidak. Ya kan? Itu semua yang bermain itu adalah perasaan aku, bukan aku. Ya kan? Kita tidak bisa memilih pada siapa kita menyukai orang. Betul ya, karena perasaan itu tidak bisa dipaksa. Perasaan kita di dalam sini tidak bisa dipaksa ya. Kita mau suka sama orang atau tidak suka sama orang itu tidak bisa dipaksa. Ya kan? Betul. Nah, terus ada yang bilang gini lagi, Kak, emang kenapa kalau aku naksir pacar orang? Dia kan belum resmi, dia kan belum menikah. Boleh dong aku taksir, boleh dong kalau misalnya dia merasakan hal yang sama dengan aku, boleh dong aku jadian sama dia. Gimana jawabnya ya? Terus ada lagi yang bilang kayak gini, tapi Kak, selama janur kuning belum melengkung, itu kan artinya aku bebas menikung dia di sepertiga malam. Gimana jawabnya ya? Emang sih yang kamu omongin itu semua ya, kalau dilihat dari satu sisi betul ya. Tapi cobalah melihat dari kedua sisi, sisi kamu dan sisinya dia, dan apalagi sisi pasangannya dia. Ya kan? Aduh, ya anak-anak zaman sekarang nggak deh yang kayak gitu-gitu tuh udah dari dulu terjadi ya, naksir-naksiran apalagi sama pacar orang atau suami orang. Kalau itu jangan ya. Kalau kamu naksir suami orang itu udah ada payung hukumnya ya. Kamu tidak bisa seenaknya ya. Nih, ya, nih aku bacain dulu ya. Yang namanya hati kadang nggak bisa ditebak maunya apa. Betul. Logikamu mengatakan ini bukan hal yang tepat, namun gejolak cinta yang ada terasa begitu nyata. Ya. Coba gini ya, aku mau ngasih tahu di sini bahwa sebelum perasaanmu terlalu dalam, coba deh dengerin dulu video ini. Saya akan spill beberapa cara elegan, ya kan, yang kamu lakukan kalau menyukai pacar orang. Cara elegan seperti apa sih gitu ya. Oke, dari mata turun ke hati.
Tatapannya barangkali masih bersemayam di sanubari. Aduh, sekarang mungkin pikiran kamu masih dihujani dengan wajah dan perhatiannya. Tapi ingat bahwa nggak setiap orang yang kamu suka, nggak setiap orang yang kamu damba, itu pada akhirnya bisa kamu bersamai. Tidak semua orang seperti itu ya. Kalau kamu merasa ada yang salah dengan perlakuan dan sikap kamu sendiri, maka ada yang tidak beres itu dan perlu dibenahi. Bagaimana cara membenahinya? Dengerin sini. Makanya ya, jadi sekali lagi, kalau kamu lagi naksir pacar orang, ya dengerin. Dengerin Nurina Tok Tok kita hari ini. Karena apa sih harus dengerin Nurina Tok Tok? Yalah, karena di Nurina Tok Tok itu kita harus happy-happy terus dan no galau-galau, ya kan? Nih, dengerin. Aturan pertama. Aturan pertama adalah ingat kalau dia sudah punya gandengan. Dan yang pasti hubungan dia dan kekasihnya atau pasangannya itu pasti lebih lama daripada hubungan kalian dan kamu, hubungan dia dan kamu. Ya kan? Ya, dia sama pasangannya sudah mengikat udah menyatakan rasa suka satu sama lain, sedangkan kamu sama dia kan belum. Ya, jadi itu maksudnya hubungan dia dan pasangannya sudah jauh lebih lama daripada kamu. Ya, nih saya bacain dulu ya biar enak ya. Aturan pertama yang perlu kamu ingat adalah menyadari bahwa kamu sedang berhadapan dengan orang yang sudah memiliki pasangan. Ya, itu akan membuatmu lebih tahu apa yang harus kamu lakukan. Semua orang tahu bahwa ada di posisimu itu bukan hal yang mudah, betul, bukan hal yang mudah gitu. Tapi dengan mengingat dengan mengingat aturan ini, ya, kamu akan lebih memahami kalau kamu nggak perlu terlalu jauh masuk dalam hubungan mereka. Iya, betul ya. Jadi gimana ya kalau orang sudah mengikat diri, walaupun itu belum resmi mengikat diri dengan orang lain itu, udah nggak usah diganggu deh. Emang kenapa sih? Biarin aja, biarkan mereka bahagia. Terus gimana perasaan saya kakak? Berarti saya nggak bahagia dong, nggak bisa dekat sama dia. Ya kamu cari aja kebahagiaan dengan orang lain, ya kan? Laki-laki atau perempuan di dunia ini bukan cuma dia seorang, mamen, ya kan? Cari aja yang lain. Ya, insya Allah kamu akan menemukan yang jauh lebih sempurna dan jauh lebih ideal untuk kamu. Ya kan? Nah, oke. Yang kedua adalah, tadi aturan pertama ya. Yang kedua adalah tahap melepaskan pasti bikin nyesek. Pasti bikin nyesek gitu. Tapi pilihan bijak ini patut kamu coba demi kebahagiaan bersama. Ya kan? Kamu ngerasa kamu suka sama dia, kamu suka dengan perilakunya, kamu suka dengan pembawaannya dia gitu. Kamu cocok banget sama dia, ini orang seperti ini yang aku cari. Gitu kan? Tapi kalau kamu kalau kamu harus menyangkal bahwa dia adalah punya orang lain dan kamu harus menjauh, itu kan pasti kamu nyesek. Di dalam hati kamu nyesek, ya kan? Pasti. Terlebih pada kenyataannya itu dia juga merasakan hal yang sama. Bahaya ini. Kamu naksir pacar orang, sementara pacar orang naksir kamu. Bahaya banget itu ya. Tapi ini, nah itu dia, balik lagi. Itu adalah pilihan yang bijak. Kalau kamu saling memahami semua kondisinya, itu adalah pilihan yang bijak kalau kamu mulai melepaskannya. Ya kan? Demi apa? Demi kebaikan bersama dong. Pastinya demi kebaikan kamu, dia, dan pasangannya dia pasti. Ya, sudahlah, yang namanya orang ketiga itu di mana-mana pasti salah. Ya, mau situasinya bagaimana, mereka lagi ribut atau tidak ribut, yang namanya orang ketiga itu sudah pasti salah, saudara-saudara. Ya kan? Nah, coba kalau begini,
nih next nih yang saya mau omongin adalah coba kalau kamu tuker posisi menjadi pasangannya dia. Ya, menjadi pasangannya dia. Kira-kira apa yang akan kamu rasakan? Gila, ini pacar gue disenengin sama orang, ditaksir sama orang. Gimana perasaan kamu? Marah, sebel, ya kan? Terus gimana? Nih ya, saya bacain lagi ya. Kalau kamu sulit mengendalikan diri, coba lebih bersimpati pada pasangannya. Oh, tadi sudah bilang kan, posisikan diri kamu kalau menjadi kekasih orang yang kamu suka. Bagaimana itu? Kamu mungkin akan lebih rela melepas saat mau memahami bahwa nggak ada yang enak dengan yang namanya diduakan. Ya kan? Kamu pasti akan diduakan kalau naksir pacar orang dan pacarnya juga pasti akan diduakan. Dan yang tambahan beban di dalam hati kamu adalah yang saya bilang tadi. Di mana-mana orang ketiga itu pasti salah. Udahlah. Ya pasti salah. Mau kamu posisinya benar atau tidak, kamu tuh pasti salah sebagai orang ketiga. Ya, sudah, nggak usah nggak usah diperdebatkan lagi bahwa orang ketiga adalah pasti salah. Ya kan? Karena mereka udah punya hubungan duluan sebelum kamu masuk ke dalam mencampuri urusan mereka, memberikan intervensi dalam hubungan mereka. Ya kan? Dan ini ya yang selanjutnya adalah yang harus kamu lakukan dengan cara elegan adalah jaga jarak dan kendalikan diri kamu sendiri. Ya, bagaimana maksudnya kakak? Nih aturan kedua yang harus kamu catat. Ya, yang harus kamu catat baik-baik maksudnya adalah jaga jarak dan kendalikan diri. Setiap kali kamu pengen jalan berdua sama dia, wah ini berarti pacarnya juga sudah mulai ada sinyal-sinyal ke kamu ya. Oh, jangan itu pacar macam apa itu ya. Nah, kalau misalnya dia sudah setuju kamu mau jalan sama dia, entah itu urusannya yang resmi, maksudnya resmi untuk meeting atau segala macam, ya, itu kamu bisa cari berbagai alasan untuk menghindar. Misalnya ada meeting, nanti sore ada meeting di sini, gue jemput lo ya, dia bilang gitu. Cari berbagai alasan supaya kamu bisa menghindar. Ya, jaga jarak dan kendalikan diri kamu. Sadari bahwa kamu adalah orang ketiga dan sekali lagi saya omongin di mana-mana orang ketiga itu pasti salah. Ya, apapun benernya pasti orang ketiga itu adalah salah. Ya, segala perhatian atau waktu yang kamu berdua habiskan bersama saat ini sudah harus dibatasi. Udah nggak bisa lagi kamu gitu-gituan ya. Sudahlah, ya ikhlaskan, berlapang dada lah, berbesar hati lah menerima kenyataan bahwa dia adalah pacar orang. Kamu naksir-naksir dikit boleh, tapi jangan kebablasan, ya kan? Karena apa? Karena dia sudah ada pasangannya, gitu. Mudah-mudahan kamu paham ya, teman-teman ya, apa yang saya omongin kali ini ya. Agak gerah ya, agak panas gitu ya. Saya lagi suka sama orang, tapi kok harus dibatasi. Ya panas ya hatinya ya, agak gimana ya, agak nggak enak gitu, nggak enak gimana gitu. Ya udah nggak apa-apa, kalau begitu kamu istirahat dulu karena masih banyak yang saya mau omongin, tapi kayaknya minggu depan aja ya. Kamu sekarang rewind dulu. Kok rewind? Putar ulang dulu video ini dari awal supaya kamu lebih paham kenapa kamu harus menjaga jarak dan mengendalikan diri kamu. Ya, tapi kalau kamu masih ada kepikiran, kakak aku mau curhat, aku tuh begini-begini, begitu-begitu, gimana dong aku mau curhat kemana? Gak apa-apa, ayo boleh, curhat aja ke Nurina Tok Tok Hotline, ya. Di mana nomornya kakak? Dari tadi ngomong hotline mulu, di mana nomornya? Nih, nomornya di sini nih, ya. Tuh,
Udah kering kan tadi ya. Nah, di sini kamu bisa screenshot, kamu bisa pause, kamu bisa langsung hubungi WA kita di sini dan kamu akan ketemu sama tim. Yang ujung-ujungnya juga pasti akan ketemu saya insya Allah ya. Tapi kalau nggak mau repot screenshot dan lain-lain, ada kok linknya di deskripsi. Ya, di deskripsi itu ada banyak link. Pilih aja salah satu yang sesuai dengan mau kamu. Oke. Kalau mau curhat tentang hal yang lain boleh nggak? Boleh. Mau curhat, mau saran, mau kritik boleh ya. Nanti akan ada tim yang insya Allah siap untuk menjawab semuanya ya. Jangan lupa tonton terus Nurina Talk Talk setiap hari Senin akan ada video panjang selama seperti ini, durasinya nggak lama kok, cuma sekitar 15 atau 20-an menit aja. Dan setiap hari itu akan ada video short yang akan tayang berisi quote tentang bahasan kita di hari Seninnya yang ada di video panjang ya. Jadi video panjang itu ada di hari Senin, video short itu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Tayangnya jam berapa Kak? Sama kok. Mau video panjang, mau video short itu sama-sama tayangnya jam 5.25. Gimana sih? Ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menginspirasi. Saya pamit dulu sebentar ya. Kalau nggak sabar nunggu bagaimana cara elegan untuk tone down-kan perasaan yang lagi naksir pacar orang. Coba deh tonton dulu video short setiap harinya dan insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan di part kedua. Oke, sekali lagi terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Dah. Thank you for watching Nurina Talk Talk.